mengatakan bahwa Risma dan Gus Han dalam posisi yang sedang naik-naiknya gitu. Ini nih sebagai kuda hitam yang kemudian ada di Jawa Timur. Bahaya nih, awas, hati-hati. Tapi ternyata dipatahkan oleh Archie, dan Archie mengatakan bahwa Khofifah elektabilitasnya tertinggi dan semakin melambung jauh tidak terlampaui oleh pasangan-pasangan lain. Karena khawatir kalau pada akhirnya ternyata Khofifah gak jabat lagi selama 2 periode. Hai korban ghosting, setelah mendengar kabar mantan akan menikah, kita bergegas untuk segera nikah lagi juga, untuk menikah juga gitu, karena gengsi gitu. Masa mantan kita yang ditinggal sudah nikah, kita belum nikah, kan harus nikah juga lah gitu kan. Akhirnya survei-survei elektabilitas yang kemudian ada dalam proses pilkada Jawa Timur ini juga saling kejar-kejaran gitu. Kalau kemarin ada 3 lembaga survei yang kemudian memberikan paparan hasil survei terbaru terkait elektabilitas 3 calon kandidat yang ada di pilkada Jawa Timur ya, baik dari Khofifah Emil, Risma Gus Han, hingga Lulu dan Lukman gitu kan, sudah dikeluarkan gitu. Dan sekarang ada yang baru lagi gitu. Karena data survei dari 3 yang sebelumnya telah muncul, baik dari indikator, poll tracking, hingga kata data Insight Center, itu menunjukkan angka di mana Khofifah akhirnya bukan naik tapi turun gitu. Dan ada proses kenaikan yang cukup signifikan dari pasangan Risma dan Gus Han. Jadi mereka dalam sepekan kan naik gitu, naik dalam 7% gitu kan. Dan dari data-data itu mungkin akhirnya muncul kekhawatiran bahwa data-data ini akhirnya nanti menunjukkan bahwa ternyata Khofifah sedang merosot, dan Khofifah mungkin besar akan kalah dalam proses pilkada atau tidak bisa menang dalam 1 putaran. Mungkin muncul kekhawatiran gitu kan dalam proses-proses survei-survei elektabilitas. Karena mau bagaimanapun survei itu dilakukan, pada akhirnya masyarakat tetap akan melihat, dan elektabilitas itu cukup mempengaruhi berbagai macam pola pikir masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa oh, ketika surveinya tinggi berarti dia adalah orang baik, dia adalah orang yang bagus, dan dia adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin di Jawa Timur. Maka ketika akhirnya survei itu stagnan dan bahkan menurun, ini menjadi kekhawatiran, karena mungkin dari hal itu nanti terjadi berbagai macam perubahan perspektif bahwa Khofifah dan Emil sudah tidak baik-baik saja, bahwa Khofifah dan Emil sudah tidak layak lagi untuk di Jawa Timur, bahwa Khofifah dan Emil semakin lama semakin merosot dan semakin tidak dipercayai oleh masyarakat. Makanya kemudian hari ini muncul salah satu survei dengan data terbaru dari Archie yang kemudian langsung menunjukkan bahwa Khofifah dalam posisi tertinggi dan Khofifah dalam posisi teratas. Dan dibalik akhirnya bahwa yang stagnan itu bukan Khofifah tapi Risma dan Gus Han. Sedangkan 3 survei yang lain itu mengatakan bahwa Risma dan Gus Han dalam posisi yang sedang naik-naiknya gitu. Ini nih sebagai kuda hitam yang kemudian ada di Jawa Timur. Bahaya nih, awas, hati-hati. Tapi ternyata dipatahkan oleh Archie, dan Archie mengatakan bahwa Khofifah elektabilitasnya tertinggi dan semakin melambung jauh tidak terlampaui oleh pasangan-pasangan lain. Karena pasangan Khofifah, pasangan Risma dan Gus Han, serta pasangan Lulu dan Lukman ini masih dalam proses yang ya masih stagnan lah gitu. Risma dan Gus Han masih stagnan gitu kan, sedangkan Lulu dan Lukman yang di awal survei itu gak ada dulu, pas berbulan-bulan yang lalu itu sudah gak ada, dan sekarang itu muncul di angka 2% katanya, sedangkan Khofifah terus naik katanya. Ini apa maksudnya dari survei-survei yang ada ini gitu kan? Apakah kemudian ingin mematahkan berbagai macam survei-survei yang ada dari sebelumnya gitu? Karena lucu gitu akhirnya. Ini muncul setelah kemudian 3 survei, lembaga survei itu memunculkan hasil surveinya gitu. Kemudian Archie sekarang muncul gitu. Dan hal yang kemudian sangat mengagumkan lagi adalah seluruh media itu dibombardir untuk memberitakan hasil survei ini. Nggak ada satu media online pun yang kemudian tidak memberitakan ini. Semuanya memberitakan gitu. Semuanya menyampaikan. Sedangkan dulu beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, survei indikator, poll tracking, kata data, ya kan, Insight Center itu nggak ada tuh. Sepi gitu, ada, cuma tidak terlalu banyak gitu kan. Sekarang semuanya diberitakan, semuanya memberitakan. Apakah kemudian Khofifah sedang mengeluarkan berbagai macam dana anggarannya untuk kemudian mengampanyekan bahwa elektabilitas dia masih berada posisi teratas dan terus naik gitu, sedangkan yang stagnan itu Risma gitu.
Karena ini kata-kata yang saling bersautan gitu. Beberapa hari yang lalu ada sautan bahwa posisi Risma ini naik dan yang stagnan adalah Hovifah. Bahkan Hovifah menurun, bukan hanya stagnan gitu. Sekarang dibalik gitu. Yang stagnan Risma. Bahkan Hovifah terus berada di posisi teratas dan semakin tidak terlampaui. Ini kan saling-saling mengejar, kemudian saling-saling membantah gitu kan. Meskipun secara halus dan secara hasil data survei. Ya kita paham lah berbagai macam survei-survei ini mungkin saja, tapi ini hanyalah kemungkinan. Sesuai dengan berbagai macam proses kepentingan atau sesuai dengan berbagai macam pertanyaan. Karena mau gak mau survei diakui atau tidak, ya tergantung apa yang kemudian kita tanyakan gitu. Kalau ditanyakan apakah masyarakat Jawa Timur kenal sama Hovifah, ya semuanya kenal gitu. Siapa yang gak kenal dengan Hovifah? Dia mantan gubernur Jawa Timur gitu. Tapi apakah kemudian Hovifah layak untuk melanjutkan 2 periode? Ya belum tentu. Jadi kalau Jokowi hari ini menghambur-hamburkan uang negara untuk proses kampanye keberhasilan 10 tahun kepemimpinan Jokowi, mungkin Hovifah hari ini sedang memberikan berbagai macam apa gitu. Agar kemudian elektabilitas Hovifah dalam survei RC ini diberitakan oleh seluruh media massa. Padahal sebenarnya ya diberitakan atau tidak diberitakan, ada dalam berita atau tidak ada dalam berita, pada akhirnya posisi Hovifah ya tetap akan pada posisi stagnan dan tidak akan naik lagi gitu. Atau bahkan bisa menurun karena nanti perpecahan suara dari Hovifah itu bisa kemana-mana, bisa ke Lulu dan Lukman, bisa ke Risma dan Gushan gitu. Maka kalau sampai hari ini strategi apapun yang kemudian dilakukan Hovifah tetap saja seperti biasanya dan hanya merawat berbagai macam suara yang dia punya, bisa jadi suara ini akan tetap stagnan gitu. Tapi mungkin saja suara Hovifah ini kan memang sudah kuat dan loyal gitu kan. Secara keloyalan mungkin suara Hovifah ini yang dari angka 50%-an ke atas ini memang sudah di angka 85% gitu. Tapi dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Maka jangan khawatir kalau pada akhirnya ternyata Hovifah gak jabat lagi selama 2 periode. Gak apa-apa kan sudah 1 periode gitu. Jadi ya sudah, bersyukur saja atas 1 periode yang kemudian sudah pernah dia lalui. Karena Jawa Timur hari ini perlu satu pemimpin yang kemudian memikirkan tentang Jawa Timur ke depan terkait visi misinya yang memberikan berbagai macam potensi-potensi Jawa Timur itu muncul untuk menjadi proses pengembangan yang akhirnya menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang maju. Kita adalah salah satu provinsi yang dengan berbagai macam keanekaragaman, dengan berbagai macam kekayaan maritim yang cukup kaya, cukup luas dan cukup banyak gitu. Bahkan Sumeneb saja itu punya ratusan pulau. Bayangin gitu. Tapi apakah kemudian selama ini itu potensi-potensi itu dilihat oleh seorang pemimpin di Jawa Timur? Kan enggak. Nah, ini kemudian yang perlu menjadi perhatian. Sehingga proses-proses survei elektabilitas, proses-proses lain terkait berbagai macam saut-sautan survei itu tidak menjadi persoalan. Karena semuanya punya metode masing-masing, semuanya punya keakuratan data masing-masing. Tapi yang menjadi persoalan adalah dan menjadi pertanyaan adalah kenapa media sebegitu memberitakannya terkait elektabilitas Hovifah. Ya gak apa-apa, namanya kerjasama kan tidak ada persoalan, santai saja. Tapi pada intinya dari berbagai macam survei-survei yang ada, tetap diakui atau tidak diakui, mau dikatakan benar atau tidak benar, pada akhirnya posisi Risma dan Gushan terus melonjak dan terus naik perlahan gitu. Meskipun tidak cukup signifikan atau akhirnya langsung 50%, enggak gitu. Tapi proses kenaikan itu ada dan proses stagnisasi yang ada di Hovifah itu juga disadari gitu kan. Maka kalau akhirnya hanya mengandalkan survei elektabilitas yang kemudian diberitakan sedemikian meriahnya, ini tidak akan mengubah posisi Hovifah yang akhirnya berada pada posisi stagnan. Sehingga kalau akhirnya ternyata strategi ini hanya terus dilakukan dengan cara begini, maka jangan salah kalau pada akhirnya Hovifah tidak bisa menjabat lagi selama 2 periode karena memang sudah tidak layak dan tidak pantas. Bukan karena Hovifah tidak baik, bukan karena Hovifah jahat, enggak gitu. Tapi karena memang ya sudah seharusnya Hovifah berhenti untuk menjabat gubernur Jawa Timur. Mungkin. Ini kan hanya kemungkinan gitu kan. Karena gagasan-gagasan di bawah dulu, ketegasan-ketegasan dilakukan oleh Risma, itu rasa-rasanya memang perlu dilakukan dan perlu berada di posisi Jawa Timur sehingga Jawa Timur ini bisa menempatkan posisinya pada potensi-potensi yang kemudian terangkat sehingga dia bisa duduk pada posisi yang seharusnya diduduki oleh Provinsi Jawa Timur. Kira-kira itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.